Buset, suara motor baru juga mulai. Hai semuanya, balik lagi sama gue Victor, host kalian. Ini episode yang kedua. Dan gila ya, gue kayak gabut banget sih. Em, Am-am aja gue. Banyak banget waktu banget kayaknya gue buat bikin podcast. Tapi ya karena kita semua lagi WFH juga, dan gue ada waktu yang disempetin. Dan gue juga dari respon-respon kalian gue lumayan semangat sih, ada beberapa yang merasa terbantu gitu. Jadi gue ada self satisfaction juga, merasa diri lumayan bisa membantu orang. Gue seneng kalian ada yang mau dengerin, karena mungkin dari sebelumnya Pena Senja tuh agak-agak, gue tuh orangnya bukan yang terlalu peduli, dan gue sering kali ketus, banyak banget follower yang ngomong juga kadang gue diemin aja. Tapi di sisi lain ternyata masih ada orang-orang yang mau dengar. Gue sangat bersyukur banget, thank you banget buat kalian. Dan masuk ke episode 2 aja kali ini. Banyak banget sih kekurangan gue. Gue pikir gue tuh orang yang udah lumayan lihai dalam berkomunikasi, dan pas gue denger, gue play ulang episode 0 dan episode 2, gue kayak gila, gue sih so tau banget, gue sih banyak banget kekurangannya. But anyway, namanya manusia, dan gue harap kedepannya juga makin bisa berkembang lagi, jadi lebih baik lagi, dan terutama bisa lebih memberikan persepsi yang diharapkan oleh orang-orang sih. Ya nggak diharapkan sama orang-orang juga nggak apa-apa, yang penting bisa menjadi suatu tambahan biar orang-orang tuh bisa punya beberapa cara pandang yang lain terhadap masalah yang dijalanin. Karena sadar atau enggak sih, kita kayak tiap-tiap dari kita itu ketika teman kita punya masalah, kita tuh gampang banget kayaknya nyelesainnya, ngasih jalan keluarnya, ngasih sarannya tuh kayaknya kita jago banget. Tapi kadang ketika kita sendiri yang udah ada dalam situasi itu, menghadapi masalah itu kita sendiri yang paling blow on. Dan kadang kita bertanya-tanya, kok bisa gitu ya? Kayak kita kok gak bisa sih ngasih saran ke diri sendiri? Gitulah. Intinya semoga kedepannya semakin bagus. Semoga podcast ini juga semakin menyenangkan. Beberapa masukan yang gue dapat tentang background untuk YouTube dan lain-lain, sebenarnya gue juga pengen, tapi gue lebih suka keep it simple aja. Ada beberapa masukan kayak, Kak, di belakang monolognya kasih pemandangan apa, kayak gue lebih suka simple. Kalian tahu sendiri di akun Pena Senja pun sebisa mungkin gue pengen keep it simple gitu. Jadi isinya cuma kata-kata sama background putih, karena emang gue pengennya ya orang baca aja kata-katanya. Yang terpenting dari setiap postingan gue tuh ya kata-katanya. Jadi gue nggak selain gue emang nggak terlalu pinter ngedit, dan gue merasa kayaknya keahlian gue cuma nulis doang, dan kalau gue tambahin macam-macam itu mungkin akan mengurangi sedikit esensinya menurut gue. Jadi ya begitupun dengan YouTube-nya makanya. Terus beberapa podcast pertama, 2 podcast pertama itu durasinya 17-an menit, 20-an menit, dan itu aja gue cuman bisa membahas apa yang mau gue bahas, dan juga mentok-mentok dua pertanyaan, karena pertanyaan dari kalian lumayan banyak sih. Dan kadang gue juga ngerasa sharing yang gue omongin, beberapa hal yang gue sampein tuh kayaknya agak bertele-tele, dan gue suka ngulang-ngulang kata-kata yang sama. Jadi mohon maaf, tapi gue rasa itu bukan jadi batasan, supaya juga karena by the way udah masuk ke Spotify dan juga Anchor, jadinya sebenarnya podcastnya gue pengen bikin kalau bisa lama ya nggak apa-apa deh lama. Kalau kalian nggak kuat dengerinnya juga nggak apa-apa, yang penting gue bisa nyampeinnya, supaya gue juga jadi nggak terburu-buru, gue bisa ambil waktu untuk mikir, supaya juga apa yang akan gue sampein kira-kira lebih matang lah, daripada gue cepet-cepet jangan sampai berpuluh-puluh menit, tapi akhirnya yang gue sampein itu jadi nggak full, nggak sesuai dengan apa yang sebenarnya gue pengen pikirin, karena guanya ngerasa terdesak dengan waktu gitu sih. Oke, hari ini gue pengen bahas apa ya? Gue sebenarnya pengen bahas tentang bagaimana hidup itu tuh adalah perjalanan konsekuensi. Jadi judulnya itu, hidup adalah perjalanan konsekuensi. Gila, banyak gaya banget ya. Di dalam kehidupan, di dalam percintaan khususnya, yang sering banget kita bahas, yang mungkin kalian juga pengen denger, kita tuh sebenarnya menjalani semuanya, menurut gue pribadi, itu cuma semuanya adalah perjalanan konsekuensi. Maksudnya kadang-kadang
seringkali kita dihadapkan dengan banyak banget dilema kehidupan. Kita dikasih pilihan, tapi kita nggak tahu mau milih yang mana, bener kan? Dari yang gue lihat, biasanya orang-orang tuh ngerasa sulit untuk memilih karena dia pikir dua-duanya bagus atau dua-duanya jelek pilihannya, dan dia nggak tahu harus milih yang mana. Kalau dari persepsi gue, pola pikir gue, sebenarnya itu bukan soal bagus atau enggaknya, bukan soal jelek atau enggaknya, tapi konsekuensi mana yang lebih siap untuk kita tanggung. Kadang itu yang bikin kita dilema. Jadi resikonya, apa yang akan terjadi setelah kita milih hal itu, kadang itu yang kita lebih takutin sebenarnya. Jadi ketika misalnya anggaplah kita disuruh milih kuliah atau kerja, lu udah lulus SMA, lu mau kuliah atau kerja. Kadang kita punya ya plus minus sih kak. Plusnya kalau misalnya gue kerja langsung gue bisa dapat duit cepet, gue bisa bantu orang tua. Tapi kalau misalnya gue kuliah dulu, ya gue bisa jadi nambah ilmu, nambah koneksi. Nah minusnya ada juga kalau misalnya gue kuliah dulu, gue jadi nyusahin orang tua lagi, nambah biaya lagi, mereka harus kerja keras lagi buat gue. Tapi kalau misalnya gue kerja langsung, gue jadi nggak dapet ilmu, dan mungkin ilmu-ilmu yang di dalam kuliah tuh ada hal-hal yang penting yang harus gue dapetin. Apalagi mungkin nanti gue susah nih untuk naik jabatan dan lain-lain sebagainya, dan mungkin gue susah juga diterima di tempat kerja karena pendidikan yang minim. Itu salah satu contohnya doang. Sebenarnya dibandingkan kita dengan milih-milih kayak gitu aja, kalau gue pribadi lebih suka hitung konsekuensinya aja. Jadi dari setelah plus minus itu jangan cuma stop di situ, tapi lebih mikirin setelahnya. Jadi kalau emang gue mau ambil salah satu dari keputusan dua itu, yang mana sih yang gue lebih siap, itu sebenarnya yang jadi poin penting yang gue rasa perlu banget dipikirin. Jadi gak usah terlalu fokus sama enak dan gak enaknya, karena enak dan gak enak itu dalam pikiran kita saat ini aja. Nanti ketika kita udah menjalaninya kita gak tahu lagi, karena waktu terus berubah, kita pun berubah, orang-orang di sekitar kita pun berubah, keadaan selalu berubah. Yang bisa kita lakuin ya kita hitung-hitung aja. Gue yang sekarang, gue ambil keputusan yang ini, hasilnya kayak gini, gue bakal siap gak untuk itu? Kemungkinan terburuknya apa? Gue bakal siap gak untuk hal itu? Sama kayak kita kalau lagi dalam urusan cinta-cinta ini ya, dilema-dilema, banyak banget dilema-dilema. Kalian juga hari ini spesial, gak spesial juga sih. Hari ini gue udah nanya di Instastory by the way. Jangan ada lagi yang ngomong Snapgram. Gue gak suka banget sama orang Snapgram. Dari mana Snapgram? Instastory jelas. Kenapa orang bilang Snapgram? Dari Instastory gue udah update. Gue nanya, apa sih kegalauan terbesar dalam hidup, dan beberapa pertanyaan, beberapa cerita udah gue terima. Sengaja gue tanya kayak gitu karena kita akan bahas soal ini. Kita akan bahas soal bagaimana hidup itu selalu mempertemukan kita dengan keputusan-keputusan yang sulit. Tapi gimana cara kita untuk mempermudah mengambil keputusannya jika kita bisa nyiapin diri kita untuk menerima konsekuensinya. Itu gila, so banget gue ya. Karena gue pribadi juga, gue pernah ada di posisi kalian sewaktu gue muda, sewaktu kita semua bingung apa yang harus kita lakuin, dan mungkin juga beberapa dari kita semakin sulit untuk mengambil keputusan karena tuh kita nggak tahu konsekuensinya, ya nggak sih? Kalau gue ngomong konsekuensi gini, ya itu kan gue yang ngomong, tapi belum tentu semua dari kita udah bisa mikir sampai ke sana. Dan gimana cara supaya kita bisa tahu gimana konsekuensi itu? Ya cara pertamanya adalah dari experience atau dari pengalaman. Tapi ketika umur kita terbatas, ya kita harus cari pengalaman dari hal lain, bukan dari apa yang cuman kita temuin atau yang kita hadepin. Tapi kita bisa minta saran orang lain, kita bisa minta masukan dari orang-orang lain, bukan pendapat mereka mana yang lebih bagus, tapi kalau menurut lu kira-kira gue bakal siap dengan keputusan yang mana gitu. Gila gue. By the way gue ngerekamnya berdiri karena gue itu nggak penting juga sih, tapi gue kayak ada penyakit gitu, jadi gue nggak bisa duduk lama. Jadi gue beberapa podcast ini udah direkam secara berdiri. Mohon maaf kalau gue ngos-ngosan. Anyway, setiap perjalanan kita di semua sudut kehidupan kita adalah perjalanan yang penuh dengan resiko.
banyak banget orang yang gue lihat yang di dalam kehidupan gue, orang-orang di sekitar gue juga, orang teman-teman dekat gue bahkan, mereka tuh takut sama resiko. Masalahnya hidup itu selalu penuh dengan resiko. Gue dulu pernah, gue inget banget waktu gue SMP atau SMA, waktu ditanya soal lu mau jadi apa sih kalau gede, gue tuh kayak cukup kritis, gue cukup skeptis dengan segala pekerjaan yang gue tahu, karena gue tahu ada resiko-resiko yang membahayakan dan yang gak gue suka. Kayak waktu itu gue ditanya lu mau jadi apa, gue pengen jadi, kalau gue jadi pembalap ntar gue mati ketabrak. Kalau gue jadi dokter, nanti kalau ada orang yang gue treatnya sampai malpraktek, gue yang kena dituntut. Kalau gue jadi lawyer, gue bakal dibenci sama orang-orang yang jadi lawan gue. Kalau gue ini, kalau gue itu, semuanya gue perhitungin. Dan in the end apa, di ujungnya apa, gak ada kerjaan, gak ada sesuatu apapun yang akan kita ambil tanpa resiko. Gede atau kecilnya resiko pasti selalu ada. Kita sebagai orang gak bisa punya mindset, gak bisa punya pemikiran untuk ngambil sesuatu berdasarkan yang gak ada resikonya, karena semua hal pasti ada resikonya. Yang paling banter yang kita bisa perhitungkan adalah resiko mana yang lebih kecil, atau resiko mana, konsekuensi mana yang bisa kita tanggung nantinya. Gitu. Apalagi contohnya dalam percintaan, lu dideketin, kalau lu cewek-cewek lu deketin sama dua cowok, yang satu pinter tapi jelek. Ini kasus-kasus yang sering terjadi ya. Pinter tapi jelek. Ya, pinter tapi jelek. Yang satu ganteng tapi oon. Sebenarnya gue gak bagus juga sih ngasih hipotesis atau contoh kayak gini, tapi kita nggak bisa menutup mata karena kita semua biasanya menilai orang-orang dari basicnya tuh dari looksnya dulu, bagaimana dia terlihat, dan dari intelijensinya dulu untuk beberapa orang tentunya. Faktor-faktor lainnya misalnya, oh yang ini ternyata bikin nyaman, nah gitu deh. Nah lu kalau misalnya lu udah dihadapin dengan dua pilihan yang menurut gue sederhana itu, lu harus bisa hitung konsekuensinya juga. Lu siap yang mana? Lu siap di pacaran di mana lu ngobrolnya enak, lu bisa nanya hal-hal yang lebih ilmu-ilmu yang lebih tinggi, tapi lu sering dikatain orang karena pacar lu jelek, atau lu dipuji orang karena pacar lu ganteng tapi waktu lu ngomong gak nyambung atau dia loadingnya lebih lama. Lu pribadi dengan sifat lu, dengan lu yang tahu karakter lu tuh bisa nanganin yang mana. Lu jangan mentah-mentah ya udahlah gue lebih suka dipuji sih karena pacar gue ganteng, tapi in the end lu gak bisa, lu gak punya kemampuan itu, lu gak punya power untuk ternyata ngomong sama orang yang blow on itu seberapa susahnya gitu. Kalau ternyata lu udah tahu di diri lu sendiri, gue bisa nih nanganin orang yang blow on, jadi gue ngomong gak apa-apa deh, gak usah nyambung-nyambung banget, yang penting gue dipuji, it's okay. Tapi kalau misalnya lu gak bisa kayak gitu, mending ambil keputusan yang lainnya gitu. Banyak banget soalnya yang nanya ke gue dari dulu sih, dari zaman gue bikin Q&A, gue bikin apapun, mereka pasti dilema dengan banyak hal. Jawaban gue tuh nggak pernah pasti karena setiap kita beda-beda, dan kesiapan lo terhadap resiko, terhadap konsekuensi yang lo harus ambil itu juga beda dari gue. Jadi kalau misalnya lo nanya, Kak mendingan A atau B, lo lebih siap mana? Kalau lo ngambil A, lo siap atau enggak? Kalau lo ngambil B, lo lebih siap atau enggak? Ketika lo belum siap, lo pikirin matang-matang, lo siapin diri lo. Saat lo punya waktu, lo siapin diri lo untuk ngambil keputusan itu. Jangan, gue nggak suka banget tuh, jangan jadi orang yang maunya di tengah. Gue nggak mau lah keputusannya susah, A sama B sama-sama susah, jadi gue nggak usah ngambil keputusan. What the hell gitu. Keputusan susah jadi lu nggak mau ngambil keputusan, itu akan, menurut gue tuh itu lebih nggak masuk akal. Itu lebih bikin dilema lu itu nggak terselesaikan, lu jadi kabur dari masalah itu. Sedangkan beberapa masalah mungkin ada beberapa yang kita bisa ngindar dulu sementara dan kita hadapin di lain waktu. Tapi ada beberapa masalah, beberapa hal, beberapa keputusan yang kita harus ambil di saat yang gak ada waktu lagi gitu. Dan lu gak bisa selamanya akan kabur. Jadi lu dengan waktu yang ada, lu harus bisa persiapin diri lu dengan segala keputusan itu. Saran dari gue apa ya? Saran dari gue,
Belajarlah jadi orang yang selalu siap mengambil resiko, mengambil tanggung jawab dari apapun yang lu lakuin. Itu paling basic sih. Apapun yang lu lakuin di kehidupan lu sehari-hari sekalipun, itu adalah latihan, itu adalah terapi paling kecil. Gimana lu bisa ngelatih diri lu untuk terbiasa sama konsekuensi. Kalau lu yang tipenya mungkin anak-anak SMP, SMA kan biasa banget ya, lu ngelakuin sesuatu gak lu pikirin, waktu udah ada hasilnya lu nyesal sendiri. Biasain jangan jadi orang kayak gitu. Biasain lu ketika lu mengambil keputusan, selalu ambil satu step mundur dulu sebelum lu ngambil. Lu pikirin dulu, ini bakal dampaknya buat gue apa gitu. Sedikit makan waktu buat lu supaya mikir. Tapi ya itu adalah cara latihannya kalau gue pribadi. Jadi gue pribadi sekarang gue jarang banget sih terlalu galau akan sesuatu, karena gue merasa lebih konsekuensinya gue udah pertimbangin dan gue udah terbiasa itu. Awal-awal kalian pasti takut untuk ambil keputusan karena kalian gak tahu apa yang akan terjadi kalau lu ternyata ngambil keputusan itu. Tapi seiring berjalannya waktu lu akan tahu bahwa setiap keputusan pasti ada hal baik yang bisa lu ambil dan ada hal buruk yang mesti terjadi. Dan ketika hati kita udah siap, ketika secara individu kita udah terbiasa, kita udah punya apa istilahnya, brave heart, kita udah punya hati yang keras, yang tangguh. Jadi setiap keputusan apapun, ketika kita udah yakin gue mau A, lo ambil keputusan itu, konsekuensinya pun akan diaminin sama pengambilan keputusan lo itu. Gitulah ibaratnya. Jadi lo udah ambil, lo walaupun lo ada mungkin sedikit penyesalan, tapi enggak, gue udah milih ini, jadi gue harus go on with it gitu. Jangan juga jadi orang yang udah ngambil keputusan terus anjir lah harusnya gini, bukan kebiasaan yang baik, karena lu akan selalu ragu sama setiap keputusan. Tapi ya kalau lu udah ambil keputusan itu, aminin aja, jalanin aja, hajar aja ke depannya. Ketika lu makin ragu, lu akan menganggap keputusan itu makin hal yang salah, lu akan nyalahin diri lu sendiri, lu akan blame diri lu karena lu ngambil keputusan yang salah, dan itu bukan hal yang bagus. Itu akan bikin lu jadi low self confidence. Jadinya lu semakin lama lu ngerasa diri lu tuh bukan pengambil keputusan yang baik. Padahal kita semua, gue yakin kalau kita terbiasa dan kita mau, dan kita mau untuk belajar mengambil resiko apapun itu tuh, kita pasti bisa. Jadi untuk kalian yang masih belum siap, mulai aja latih dari sekarang. Ngambil keputusan-keputusan yang salah tuh hal-hal yang wajar. Jangan sampai tunggu sampai lu ada di situasi yang parah banget, sampai ketika lu harus ngambil keputusan itu dan lu salah, lu nyesel banget. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil aja. Itu menurut gue, itulah kenapa gue sebut hidup adalah perjalanan konsekuensi. Cinta pun adalah perjalanan konsekuensi. Apapun yang kita lakukan pasti ada resikonya. Berdamailah dengan resiko itu, berdamailah sama diri lu dulu, supaya lu tahu apa yang mampu untuk lu hadapi dan apa yang sebenarnya gak mampu buat lu hadapi. Jangan terlalu denial, jangan terlalu nyangkal kalau lu tuh gak bisa ngelakuin sesuatu. Jangan terlalu merasa lu harus bisa ngelakuin semuanya. Jangan karena orang-orang lain di sekitar lu punya keahlian atau punya kelebihan terhadap sesuatu, lu jadi harus juga punya kelebihan itu, sekelas atau selevel dengan dia, sejago dia. Kita harus belajar aja berdamai sama dengan apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Setelah kita udah ngelakuin yang terbaik, tapi kita udah mentok, berdamai sama itu. Jangan yang jadi denial, jangan jadi nyangkal. Apalagi kalau misalnya orang bilang, lu tuh ternyata gak bisa gini loh. Kalau lu emang gak bisa, iya. Lu tinggal bilang aja ke dia, iya emang gue gak bisa. And that's okay. Gak ada masalah juga dengan hal itu gitu. Jangan sampai lu ketika lu digituin, udah nerima masukan orang, karena lu gak bisa ngelawan dan lu tetap denial, lu jadi nyari-nyari kesalahannya dia. Menurut gue itu adalah salah satu langkah supaya lu bisa belajar lebih dewasa. Setiap orang punya cara mereka menyampaikan yang beda-beda. Jadi mereka banyak yang mungkin ngomongnya nggak enak di pikiran lu, di telinga lu, pedes, benci deh dengernya. Tapi ketika lu bisa berdamai sama diri lu, berdamai sama kemampuan lu akan bisa lihat itu. Dan ketika lu udah bisa
ngelihat sebagaimana diri lu tuh mampunya apa, lu akan bisa mulai mempertimbangkan, hitung-hitung konsekuensi apa yang bisa lu tanggung di umur-umur lu berapapun yang sekarang. Itu bukan soal masalah siapa yang lebih tua, itu soal siapa yang lebih ikhlas dan siapa yang lebih mau nerima. Oke, itu keresahan gue hari ini. Gue harap itu bisa menjadi sesuatu yang mencerahkan atau enggak. Anyway, bodo amat. Yang penting gue udah nyampein keresahan gue. Jadi sekarang waktunya kita akan membahas beberapa pertanyaan dari kalian-kalian semua ya. By the way, kemarin gue bilang pertanyaannya sebisa mungkin detail. Beberapa pertanyaan yang gue terima akhir-akhir ini, ampun, detail banget. Sampai ada yang berpage-page. Tapi gue akan coba membacakannya dengan sedikit nge-rap. Mungkin ada, kalau misalnya gue gak bacain detail banget, maksudnya gue gak artikulasikan secara detail, mohon maaf. Dan kalau misalnya ada yang belum dibacain hari ini juga mohon maaf. Sebisa mungkin gue akan lakukan yang terbaik. Gue akan bahas sebisanya, selengkapnya, sampai kira-kira apa yang inti yang dari pengen gue sampein bisa tersampaikan. Oke, gue dari Facebook dulu deh. Min, aku dulu ditinggal nikah sama orang yang benar-benar aku sayang. Setelah hampir 2 tahun berlalu, rasanya aku masih takut untuk mengenal cinta dan deket sama cewek pun kayaknya males. Oh, lu cowok, oke. Oh iya, nama. Gue nggak usah sebut namanya. Apakah wajar? Wajar, sangat wajar. Terus aku minta tips cara-cara supaya aku bisa keluar dari posisi ini dong. Rasanya segala cara yang pernah aku coba ujung-ujungnya tetap hanya bayangan dia masih saja sangat sulit untuk aku lupakan, terlebih kenangan kami saat bersama. Oke, pertanyaannya gue jawab ya. Lu ditinggal nikah sama orang yang lu sayang banget, nyesek banget, jelas, dan itu meninggalkan luka jelas banget. Karena tadinya lu yang mikir mau nikah, kok dia nikah sama orang lain, kan bangcat gitu. Sorry, itu harus disensor. Oke lah. Setelah hampir 2 tahun lu takut mencintai, menurut gue sangat wajar sih. Tolong digarisbawahi, wajar itu bukan berarti lu harus begitu selamanya. Oke? Wajar untuk satu saat itu adalah hal yang biasa. Wajar itu bisa ditolerir untuk suatu saat, tapi jangan sampai lu terjebak di situ selamanya. Lu juga minta cara untuk keluar dari itu, berarti lu sadar bahwa lu harus keluar, dan itu bagus. Cara supaya lu keluar dari posisi ini menurut gue yang pertama, yang juga sering banget gue pakai untuk diri gue sendiri dalam hal move on atau apapun itu, adalah pertama lu harus bisa mengembalikan rasa kepercayaan itu. Yang jadi masalah di lu buat gue adalah rasa percaya lu udah tercoreng karena lu pernah dihianatin, dan dihianatinya itu serius karena sampai ditinggal nikah, dimana lu udah nggak bisa comeback lagi dong. Masa lu mau jadi pelakor ya kan? Itu cukup berat. Gue pribadi belum pernah ngalamin itu, tapi seiring berjalannya waktu, yang harus lu lakukan untuk keluar dari itu, yang pertama, lu harus menumbuhkan rasa percaya dulu terhadap orang lain. Jangan lu mikirnya semua orang akan berakhir seperti itu gitu. Meskipun emang mungkin jeleknya lagi, lu udah sama yang lama ini ngejalaninya udah bener-bener total, lu udah mencintai dengan sepenuh hati, tapi lu akhir-akhirnya malah dihianatin. Itulah emang paradoksnya cinta tuh menurut gue. Lu mau mencintai sepenuh hati, tapi kalau lu disakitin, sakit lu juga akan jadi sakit sepenuh hati. Kalau lu mau mencintai setengah hati, maka ketika lu diputusin ya lu sakitnya juga setengah hati. Recovernya lebih baik. Pilihan mana yang lebih bagus? Nah, balik lagi ke konsekuensi lu. Kalau lu emang siap, ya udahlah gue siap buat sakit hati. Cintailah dengan sepenuh hati. Tapi kalau lu belum siap, ya lu mendingan, kalau gue pribadi, gak usah mencintai setengah hati. Mendingan gak usah pacaran dulu aja. Santuy aja dulu dengan diri lu sendiri. Terus yang terpenting supaya lu bisa keluar dari situasi ini adalah percayalah bahwa ada orang yang lebih baik dari dia. Kadang kita tuh stuck di suatu posisi karena kita selalu nginget hal terbaik yang pernah kita lakuin sama seseorang. Dan kita selalu merasa gak akan bisa ada orang yang ngalahin rasa itu. Mungkin itu benar, tapi mungkin juga salah. Karena gue percaya di dunia ini, siapapun itu pasti bisa dikalahin dengan siapapun yang lainnya. Cewek yang lu anggap luar biasa ini nih, satu orang ini yang ninggalin lu nikah,
itu di sini kayaknya buat lu adalah segalanya. Tapi mungkin di suatu belahan dunia lain, atau mungkin di kereta tempat lu biasa naik, atau mungkin di warung depan rumah lu, atau di tempat lu kerja, atau di sekolah lu, atau ternyata dia adalah orang yang kacamataan yang selama ini gak pernah lu lihat. Mungkin dia adalah orang yang sebenarnya yang terbaik buat lu. Kok gue jadi ngina kacamata? Bukan, maksudnya orang cupu yang di kelas yang kayaknya lu ini yang dibuat diceng-cengin doang lah gitu. Mungkin dia ternyata jawabannya buat lu. Ketika nanti lu seiring berjalan waktu dia berubah dan lu ternyata kok dia ternyata oke juga dan lain sebagainya, dan ternyata dia bisa ngasih lu sesuatu yang sebenarnya lebih dari apa yang udah pernah lu hadepin, yang udah pernah lu rasain, kebahagiaan yang jauh lebih baik. Kadang-kadang kita ketika udah stuck kita nolak buat percaya hal itu. Kita ngerasa kayak nggak mungkin ada lagi yang bisa lebih baik dari ini. Padahal kenyataannya sangat mungkin. Menurut gue itu intinya. Lo harus percaya bahwa ada orang di luar sana dimanapun yang mungkin saat ini belum lo temuin, yang bisa ngasih hal yang jauh lebih baik. Pikirin aja experience, pengalaman yang akan lo dapat lagi, excitement ketika lu deket lagi sama cewek yang baru. Pikirin aja hal itu dulu, perlahan-lahan. Lu gak harus langsung pulih, percayalah, biarlah waktu yang menyembuhkan dan memulihkan. Anjay, boleh sip ya, 1 tuh. Mana lagi nih, kemarin tuh ada tuh yang dia nanya panjang banget dia udah cerita. Gue udah sempet baca, sorry ya kalau lu denger ini siapapun, tapi gue sekarang cari lagi message-nya kok gak ketemu gitu. Gue bingung karena message-nya agak-agak mix gitu kan, dari DM sama si Facebook Messenger. Jadi sorry banget, nanti kalau ketemu bakal gue bahas deh di pertemuan selanjutnya, atau di ketika gue udah nemu lah ya. Oke, sekarang kita akan bahas yang selanjutnya nih. Oke. By the way, kalian yang ngirim-ngirim ini kasih tahu ya kalau misalnya lu emang pengen nama lu disebut, atau lu pengen nama lu nggak disebut, supaya gue bisa kasih bocorannya lah gitu lah. Kalau misalnya lu ngerasa enak nih nama gue sebut aja nggak apa-apa, supaya lebih personal, biar gue sebut. Tapi kalau lu ngerasa ya gue keep sebagai privacy aja kak, supaya orang-orang nggak tahu, ya nggak apa-apa, kasih tahu aja. Oke. Dulu pernah nyesel banget sayang sama orang yang nggak akan pernah bisa dimilikin. Oke. Dia baik, dia romantis, dia humoris, anjay. Kalau gue bilangnya ganteng Korea setia, tipe pria idaman wanita banget, udah ganteng Korea terus dia setia, tuh udah terbaik tuh. Ini kalau dia di kasus dia baik, romantis, humoris. Bisa ya, biasanya kita suruh milih romantis atau humoris. Oke. Anyway, dia tahu bagaimana memperlakukan seorang wanita. Oke. Saya terlalu terhanyut ke dalam hubungan yang manis itu sampai suatu ketika ditampar keras sama kenyataan yang pahitnya tidak pernah saya bayangkan. Saya tidak tahu siapa yang salah, sayakah yang mencintai dia atau dia mencintai saya. Setelah dia mencintai wanitanya, hal romantis mana lagi yang belum dia lakukan ke saya? Semuanya sudah mulai dari mengikat tali sepatu, anjay, berikan coklat di hari Valentine, menonton TV, main TikTok, menggenggam erat tangan seperti tidak akan terlepas, sampai menyuruh saya memeluknya di motor waktu berduaan sampai saya pajama menatap saya jijik. Oke, saya sadar sekali posisi saya waktu itu, berapa kali dia mau mengakhiri hubungan yang tidak pasti ini. Tapi berulang kali juga dia kembali dengan alasan tidak bisa menjalani harinya tanpa saya. Saya yang bodoh ini selalu menerima dia kembali, yang padahal saya sadar yang saya lakukan adalah sebuah kesalahan. Sampai suatu ketika saya memberanikan diri untuk mengakhiri semuanya untuk dia dan terlebih untuk saya sendiri. Kita tidak akan pernah bisa bersama saya. Kita tidak akan pernah bisa bersama saya? Saya siapa, kita siapa? Oke. Dan dia tahu sekali tentang itu. Dia kali maksudnya, dia tidak akan pernah bisa bersama saya. Oke. Dia mengiyakan kemauan saya karena itu untuk kebaikan kita bersama. Saya hanya berpikir satu hal waktu itu, saya diblokir di WA. Saya hanya berpikir positif sekali waktu itu. Semuanya berakhir dan saya bisa tenang dari orang-orang yang tidak menghakimi saya, tapi ternyata tidak. Dia menghubungi saya lagi, dia bilang jangan mengakhiri semuanya. Saya hanya menjawab tidak semuanya sudah seharusnya berakhir dari awal. Dia terus memohon, tapi saya tetap dengan keputusan saya. Alhasil dia terus menghubungi saya. Saya membalas sesempatnya sampai tiba pada masa saya dekat dengan temannya. Temannya mengatakan untuk menjauhi saya. Dia marah.
saya senang akan hal itu, tapi selama beberapa hari ini dia kembali lagi, dan sampai saat ini sudah berlangsung selama 3 tahun lamanya dengan siklus yang seperti itu. Oh my god. Oke, panjang dan penuh lika-liku, complicated. Tapi dari apa yang udah gue sampein sebelumnya, pola pikir gue nggak jadi rumit ngelihat hal ini sebenarnya. Karena yang gue terbiasa itu, lihat dari konsekuensinya. Lo udah ngerasa dia yang terbaik, lo udah sayang sama dia udah ganteng, Korea setia buat lo, Jamaika, Cekoslovakia, dan segala hal-hal. Ini salah satu contoh kenapa gue pribadi sangat suka pacaran SMP dan SMA. Bukan berarti gue suka pacaran waktu SMP SMA, bukan berarti gue playboy saat itu, tapi gue suka ngelihat pacaran SMP SMA karena masih alay-alaynya. Pacaran waktu masa lu alay, buat orang lain alay, buat lu indah. Dan indah itu gak bisa lagi kayaknya lu dapetin ketika lu di umur yang udah lanjut, lu udah tua, lu udah mulai remaja dan dewasa. Cinta monyet itu, monyetnya selalu kecil guys. Gak pernah ada jadi cinta King Kong dan cinta gorila. Itu yang harus lu syukuri kalau lu SMP dan SMA. Jatuh cinta dengan alay, iketin tali sepatu, minta dikepangin, terus lu pajang namanya di bio Twitter. Yang kayak gitu-gitu tuh kalau dilakuin di umur gue, shit man, berapa banyak hujatan yang akan gue terima. Tapi ketika kalian masih kecil ya, itu masih bodoh amat. Yang penting gue sayang sama dia. Lo semua cuma ngontrak, gue doang di sini yang nyewa. Lu semua beng-beng, gue doang yang top. Mantap. Berulang kali juga dia kembali. Intinya lu lagi galau, orang ini sedang galau karena dia bingung nih, dia merasa di hubungan yang tarik ulur mulu, ngerasa dia bodoh karena dia di sini sebenarnya nggak dikasih detail soal apa yang dilakuin cowok ini sih. Dia cuma bilang ada suatu kesalahan sampai akhirnya lu mau mutusin gitu. Penyelesaiannya ada di diri lu sendiri dengan segala konsekuensinya. Lu itu udah siap belum dengan kan pilihan lu sekarang adalah jangan terima dia lagi, apalagi nih siklusnya udah berjalan sampai 3 tahun, tapi dia kayak masih ngemis gitu, tapi dia belum mau berubah gitu kan, dengan kesalahan apapun yang lu bilang tadi, yang lu mention tadi. Lu harus bisa siap konsekuensinya. Konsekuensi pertama adalah lu terima dia balik, tapi dia mungkin akan tetap mengulangi kesalahan yang sama karena dia udah pernah melakukan kesalahan itu. Jangan pernah percaya 100% ketika orang bilang gue gak akan pernah lakuin itu lagi. Bullshit man. Kita dengan segala kesadaran kita, banyak hal yang kita lakuin yang kita gak sadar, dan meskipun kita sadar bisa kita tetap lakuin walaupun itu salah. Jadi lo harus siap kalau lo terima dia balik dan dia melakukan hal itu lagi. Oke? Atau lo bisa siap dengan tidak menerimanya lagi, lanjut aja sama temennya, biarin aja dia, apapun yang dia lakuin biarin aja. Karena ketika lu ngelakuin itu pun dia mau sampai kapan ngejar-ngejar lu terus. Ini kan udah 3 tahun, gue juga gak tahu detailnya. Tapi dia mau kayak gitu 5 tahun, dia yang ngebuang waktu hidupnya menurut gue. Dan lu gak usah ngerasa bersalah kan hal itu. Itu yang gue bilang dengan lu lanjut aja sama keputusan lu. Kalau lu udah ambil itu, lu udah ambil keputusan untuk gak nerima dia lagi, ya udah biarin aja. Kalau dia emang dia annoying banget, ya blok aja segalanya. Apa kayak gitu. Jangan terlalu dibawa-bawa perasaan yang lama lagi. Kalau lu mau maju, tapi ada orang di masa lalu yang tetap megang tangan lu gak akan bisa maju terus tanpa harus nyeret dia ke depan. Sedangkan lu udah gak butuh dia. Kalau lu emang udah gak butuh dia, lepas tangannya, jalan ke depan. Gak usah lagi ngadep belakang, gak usah lagi merasa iba buat dia. Anggaplah aja apa yang udah dia lakuin, enough is enough. Yang udah biarlah berlalu, jalan menuju depan. Lu lebih siap yang mana konsekuensinya, pilihannya ada di tangan lo. Oke? Satu lagi kali ya. Ini udah berapa menit sih? Aduh gak kelihatan lagi. Oke lah, gue anggaplah satu lagi lah. Apa lagi nih? Ada juga sih orang yang request mau request gak, gue bilang. Kalau request ke DM ya. Terus dia DM cuman banyak kak. Ya banyak apa tole? Gue gak bakal balesin juga apa tuh. Kalau lu mau langsung cerita aja gitu. Jangan sampai gue harus balesin dulu. Karena banyak juga yang masuk gitu. Sombong banget. Oke, lanjut ya. Terakhir nih. Enggak deh, ini ada 2. Oke lah, 2 terakhir ya. Gak apa-apa, agak panjang ya.
Aku pernah berantem hebat masalah orang ketiga setahun yang lalu. Walaupun aku nggak tahu sampai sekarang cewek itu beneran nyata deket sama cowok aku dulu atau aku yang cuma kemakan omongan temen cowok aku. Tapi cowok aku sempat bilang, menurut kamu itu bener atau enggak? Gitu. Lu nanya, dia malah ngasih pilihan ganda. Ya ditanya macam gitu, aku percaya kalau itu benar. Akhirnya kita jauh. Asing, karena saat itu status aku cuma komitmen. Mau bilang putus kan bukan pacar, rumit aja gitu. Kita benar-benar gak pernah saling sapa, dan bodohnya aku dekat sama cowok lain. Setelah aku sana sama kali. Aku sama cowok yang aku yang sebelumnya ribut itu, aku menggunakan orang lain untuk melupakan orang apa sih? Untuk menggunakan orang lain untuk melupakan orang lain yang jatuhnya sampai sekarang jujur cuma ada rasa nyaman dan gak pakai sayang. Aku jahat ya, padahal cowok aku sekarang ini benar-benar tulus, dan aku nyesel banget pakai orang lain buat dilupain mantan gebetan aku dulu, semacam kejebak sama pilihan aku yang salah. Iye, lu jahat. Iye, lu nanya sama gue kan? Jawaban gue, iye, lu jahat. Pertama-tama ada beberapa yang harus gue bedah di sini nih. Pertama, di episode sebelumnya gue udah bahas gue gak suka banget, gue benci banget. Kenapa sih anak zaman sekarang ada yang menjalani suatu hubungan tanpa dengan komitmen tapi nggak pacar? Gue masih gak ngerti kenapa bisa gitu. Komitmen tanpa pacaran. Kalau si komitmen itu lu ganti kata-katanya jadi pacaran, lu juga hitungnya pacaran, bener gak? Karena lu tetap gak boleh deket sama ini. Kita chatanya sama ini, lu manggil sayangnya ke gue, tapi kita nggak pacaran. Komitmen tanpa pacar, gue gak ngerti. Kalau zaman gue dulu ada TTM, teman tapi mesra, gak ada komitmennya tapi serasa pacaran. Lah ini kebalikan, pacaran harusnya ada komitmen, lu pacarannya enggak, komitmennya ada. Lah gimana sih ceritanya? Terus kalau mau putus ya putus aja, padahal gak pacaran. Ya apa yang mau diputus juga gitu. Sorry lo, gue jadi marah-marah, gue gedeg banget. Terus beberapa hal lain, gue pribadi ketika ada suatu masalah, gue nggak pernah akan mengambil keputusan kalau gue nggak tahu hasil pastinya. Gue nggak akan berasumsi. Asumsi itu mengira-ngira doang, denger dari kata orang doang, tapi lu nggak tahu kenyataannya. Menurut gue itu nuntun lu ke jalan yang busuk sih, ke tangga yang curam yang lu nggak tahu cara baliknya gimana. Gue tuh orangnya sangat, kalau gue emang tahu dia buat salah baru gue bisa ambil keputusan. Kalau gue belum tahu, gue akan cari tahu. Kalau nggak terbukti, maka dia berarti nggak berbuat salah. Gitu. Kalau lu kan kayak karena dia begini, jadi gue ya kesimpulannya gini. Itu, aduh gue. Mungkin karena cewek kali ya. Cewek kan selalu gitu ya. Sorry cewek-cewek. Terus apalagi nih yang harus gue bedah di sini? Lu jadiin orang pelarian. Buat gue kasihan sih orangnya gitu. Ya. Tapi kan hidup kita semua ya. Hidup lu, hidup gue. Yang para pendengar juga punya hidupnya masing-masing. Balik lagi ke konsekuensinya. Lu udah mempermainkan cowok ini, lu siap gak nanti mutusin dia, menanggung rasa kasihan kepada dia yang kata lu dia udah tulus banget, tapi lu ngelakuin itu cuma buat ngelupain gebetan lu. Lu siap gak akan hal itu? Kalau lu gak siap, ya lu punya pilihan. Lu jalani hidup dengan penyesalan lu, atau lu lanjut sama dia, lu cari tahu apakah lu bisa sayang sama dia. Gitu. Apalagi? Gak pernah saling sapa, bla 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 bla. Ya itulah intinya. Kasian sih, gue pernah juga sih melakukan hal yang sama. Karena itu gue ngerasa, itu dulu banget juga waktu gue SMP, bukan SMP, SMA. Dimana gue pacaran karena menjadikan seorang pelarian, dan di aftermath-nya setelah itu perasaannya tuh gak enak banget. Karena lu ketika ketemu orang itu lagi, lu ngerasa punya dosa untuk sesuatu yang sebenarnya dulu kalau lu gak lu lakuin, itu bisa lu jadiin luka lu sendiri. Lu gak perlu ngelukain orang lain juga. Lu ibaratnya tuh kalau misalnya jadiin orang pelarian, lu lagi luka nih, terus ada orang, terus lu minta tolong ke dia, tapi dia lu lukain bareng. Bukannya supaya lu sembuh, tapi cuman supaya lu punya teman, supaya bisa terluka bareng. Buat gue kayak gitu. Dan kalau gitu, emang ada yang sembuh? Enggak kan? Oke, terakhir nih. Tarik apa? Ini udah berapa menit? Gue cek dulu. Nggak tahu, nggak kelihatan. Oke, terakhir ya.
Kak, aku kan punya sahabat deket banget, dia suka ngejemput atau nganter pulang sekolah. Tiba-tiba aku sama dia saling suka, terus dia ngasih suatu komitmen. Oh fuck, dia ngasih suatu komitmen, what the hell. Sorry tarik nafas. Aku pikir dengan komitmen tanpa status pacaran itu udah cukup, karena pada waktu itu aku gak mau kehilangan dia dan pengen memiliki dia. Nah, hubungan itu cuma bertahan 3 mingguan. Dia mutusin komitmen, katanya gak mau pacaran. Terus aku barbar. Lah ini mah yang kemarin. Duh, kok gue baca. Oh, dia ngirim lagi. Oh, sorry banget audience. So sorry. Oh, dia ngirim lagi bawahnya. Maaf ya, gue kan kalau baca DM scrollnya langsung ke atas. Aku sih menyesali, Kak, kalau aku dulu pernah ninggalin dia yang sangat mencintai aku dan berharga memiliki aku. Aku meninggalkannya demi dia yang lebih baik fisiknya dan lebih membuatku nyaman. Aku bosan dengan dia yang menjalin hubungan. Sorry, gue bukan ngetawain ini, gue ngetawain kebodohan gue karena udah ngomel-ngomel. Aku bosan dengan dia yang menjalani hubungan semacam flat relationship. Is that even a sentence? Is that even a word? Flat relationship, dipisah kali. Relationship flat, hubungan yang datar, oke. Tapi aku sekarang pengen kembali setelah dia jauh lebih baik, setelah bersama yang lain. Semakin keren gaya berpacarannya dan asik gaya berpacarannya gitu. Lebih swag ya. Juga tidak seperti denganku dulu. Tapi dia menyalahkanku saat aku minta kembali. Dia bilang kenapa dulu ninggalin, padahal aku sangat mencintai kamu. Emang ya Kak, penyesalan selalu terlambat. Anjay. Dia kayak film-film banget ya ininya ya, cowoknya ya, kayak enak zamanku tuh kayak gitu ya. Oke. Hal yang lu seselin, yang lu sesali sangat-sangat wajar. Dan makasih juga udah sharing ceritanya. Jadi pelajaran juga buat kita semua bahwa ya segala sesuatu akan berubah gitu. Ada juga orang yang sering bilang mantan lu pasti 100 kali lebih cakep kalau udah putus sama lo gitu kan. Ya emang in some ways it's true gitu. Rumput tetangga, waktu kita lagi punya rumput tetangga lebih seger. Pas kita udah ngambil rumput tetangga, rumput kita jadi jauh lebih seger waktu udah dibeli tanahnya sama orang lain. Sering terjadi. Kalau gue berdamai dengan itu dengan cara sampai kapanpun kan kita semua berkembang ya. Lu dengan pacar lu yang sekarang, dia dengan pacarnya dia yang sekarang. Dia pun bisa jadi pacar, bisa jadi orang yang kayak sekarang tuh karena lu juga menurut gue. Jadi lu gak perlu terlalu menyesali itu. Dan kalau lu merasa iri karena dia ternyata lebih oke sekarang daripada dulu, ya itu emang udah seharusnya. Dan kalau misalnya lu merasa iri, yang harus lakuin malah sama pacar lu yang sekarang berilah dia ruang untuk bisa berkembang. Jadi orang yang jauh lebih keren dari si mantan lu ini. Ngerti gak maksud gue? Jadi lu gak bisa berpikiran bahwa si mantan gue makin keren nih, si cowok gue kok gini-gini mulu ya. Lu kasih ruang ke cowok lu. Kalau dia emang berkembang dan dia emang tipe cowok yang mau berkembang buat lu, dia akan bisa tuh, akan menandingi si mantan lu. Bukan berarti lu harus saling berkompetisi, siapa yang lebih oke, siapa yang lebih ini, apalagi cuma dari fisik, enggak. Yang terpenting adalah lu di hubungan lu bisa saling membangun kok. Lu bisa, kita sama-sama adalah 4 mobil yang lu dan pasangan lu adalah orang di mobil yang sama. Si orang ini, si mantan lu sama pacarnya itu juga dengan 2 orang di mobil yang sama. Nah saat ini dia ada di satu lampu merah lebih depan aja daripada kalian. Nah lu gimana? Lu mau sampai di sana juga nggak? Kalau lu mau sampai di sana juga, lu support pacar lu supaya bisa nyetir lebih bagus sampai depan. Jangan di dalamnya lu cuman ngata-ngatain dia, lu cuman bilang, lu ngebandingin dia sama mantan lu. Kalau lu nggak bisa secepat dia udah di lampu merah sana nih, kita gimana? Kalau gitu terus dia akan semakin lama ya malah semakin males nyetirnya, benar gak sih? Memimpin relationship lu juga jadi males. Kalau lu beri ruang, beri dia support, lu juga jadi suportif, lu yang akan nanti nyampe ke sana gitu. Jadi itu adalah sedikit penyelesaian, closure supaya lu gak terlalu merasa menyesal banget lah. Percaya juga pacar lu yang sekarang bisa untuk jadi orang yang jauh lebih baik dari si mantan lu. Itulah mindset itu ya guys, ditanemin. Mantan kita itu gak akan selamanya jadi yang terbaik. Kalau lu ada yang bilang
mantan terbaik lu siapa men? Selalu jawab mereka gini, siapapun mantan terbaik gue, pacar gue yang selanjutnya akan ngalahin dia. Itu yang harusnya lu pegang. Kalau enggak, lu akan selalu menjadi orang yang ngelihatnya ke mantan, ke masa lalu, dan ngebandingin itu terus. Dan lu akan jadi nyusahin diri lu dan pasangan siapapun yang akan ngebahagiain lu. Oke, itu aja buat gue gak usah teriak-teriak, jangan kayak YouTuber. Oke guys, jadi itu aja buat pertemuan kayak kuliah. Untuk episode yang kedua, kesimpulannya adalah di setiap konsekuensi yang kita ambil, jadilah orang yang paling siap untuk mengambil itu. Jadilah orang yang selalu bisa menerima segala resiko dalam hidup, ataupun dalam cinta, atau dalam apapun yang lu hadapi. Percayalah semuanya berubah. Bukan cuma orang lain, bukan cuma masa lalu lu yang sekarang udah jadi masa depan berubah, tapi lu dan orang-orang di sekitar lu juga bisa berubah, ngejar mereka dan bahkan ngalahin mereka. Oke, itu dari gua. It's Victor. Sampai berjumpa lagi di episode yang ketiga. Jangan lupa apa, like, comment, subscribe. Gak usah, terserah kalian. Kirim lagi cerita-cerita kalian, gue sangat menunggu di DM Instagram. Sebisa mungkin detail. Kasih tahu kalau lu pengen disebut namanya, kasih tahu kalau lu nggak mau disebut namanya. Jangan terlalu panjang-panjang banget. Gue sangat appreciate apapun yang sudah kalian lakukan. Oke, thank you and see you in the next episode. Peace.